Ya pemirsa, kita audiensi live bersama Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Pidi mengenai tanggapannya. Ada sedikit masalah daripada para masyarakat ataupun lebih tepatnya selaku para usahawan yang ada di Kabupaten Pidi mengenai adanya dugaan oknum indikasi daripada media yang abal-abal. Untuk lebih lengkapnya disampaikan sendiri oleh Ketua DPD IWO Pidi Muhammad Fauzan Ramadan. Terima kasih. Oke, Pak Fauzan Ramadan, kira-kira yang perlu disampaikan, saya berikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit konsep dan perlu digarisbawahi. Saya selaku Ketua DPD Kabupaten Online Kabupaten Pidi atas nama Herman Hartono Ginting SK yang sering dipanggil Polda, sangat menyayangkan dengan kehadiran kawan-kawan jurnalis yang membawa nama-nama lembaga vertikal seperti Polda Aceh. Hal tersebut sangat meresahkan bagi para pengusaha di Pidi. Mereka membawa dan mengambil ajas manfaat dari lembaga vertikal tersebut, yang mana saya juga pernah melihat secara langsung mekanisme mereka dan trik-trik mereka turun di lapangan. Seperti kasus yang saat ini terjadi di wilayah Genteng. Mereka turun ke lokasi tempat tambangan rakyat, yang mana rakyat tersebut sedang mencari bebatuan. Kehadiran mereka sempat dipertanyakan oleh masyarakat, Bapak tadi malam. Mereka mengatakan, para rekan jurnalis itu, mereka mengatakan bahwasannya mereka dari Bitmas Polda Aceh jatuh persekian. Namanya juga orang awam, mereka tidak paham apa itu jatuh persekian dan Bitmas Polda Aceh, sehingga indikasi penambang tersebut menghubungi rekan yang presiden di wilayah Kecamatan Tempat bahwasannya ada orang Polda turun dari Aceh, turun ke tempat tersebut. Itulah pengalaman orang awam ini tidak paham apa itu catur persekian, apa itu Bitmas Polda Aceh, sehingga mereka dari situlah mengambil ajas manfaat dari hal tersebut turun ke pengusaha-pengusaha kayu maupun hal-hal lainnya lah yang sangat meresahkan bagi masyarakat ini. Saya pribadi dan saya sebagai pemimpin organisasi ini meminta kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklah lembaga dan media tersebut yang membawa nama Polri. Saya sudah cek keabsahan media tersebut, memang kita tidak bisa menyebutkan apa-apa. Yang berhasil hanya dari Kementerian Informatika. Namun saya pelajari memang media tersebut seluruhnya, hampir seluruhnya membawa berita Polda, berita Polres. Bagi kami itu tidak pantas, karena itu bukan media yang berindependen. Seharusnya berita yang berindependen itu seluruh kegiatan berita itu ada di website tersebut. Maka dari itu, Polda Aceh diminta untuk tindak tegas media tersebut agar bisa membuat resah masyarakat Aceh. Demikian penyampaian saya agar dokumentasi pembicaraan kita ini bisa didengarkan oleh Polda Aceh. Salam Ikatan Wartawan Indonesia. Salam jurnalis terpercaya. Oke Bang, kami dari saya Ananda Suparli dari Harian RI mau konfirmasi tentang isu yang terjadi kemarin di SPBU Abang tentang adanya oknum yang mengaku dari wartawan yang datang ke Galan Abang dan meminta bantuan dari Abang. Bisa Abang cerita kronologinya Bang? Ya, kemarin tanggal 8 Agustus sekitar jam 10 ataupun jam 11 datang oknum wartawan ke SPBU saya. Kebetulan posisi saya di Tangsi. Jadi karyawan saya menghubungi saya, katanya Bang nih ada wartawan minta tolong. Ya udah, saya bilang untuk operasional mereka katanya. Terus saya bilang kasih aja 200.000 untuk operasional orang itu. Terus itu karyawan saya hubungi saya balik, Bang orang tuh nggak mau 200.000. Posisi orang tuh sekarang di mana? Masih di sini di SPBU. Oh ya udah nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Terus
oknum tersebut WhatsApp saya, katanya, "Bang, abang nggak ikhlas, nggak sepenuh hati bantu kami." Saya bilang, "Saya ikhlas. Jadi kan udah dikasih tadi sama karyawan saya, kenapa nggak mau ambil?" Saya bilang kan. "Ya udah bang, kalau nggak ikhlas abang bantu, kami balik kanan," katanya. Ya udah, saya pikir udah sampai di situ. Terus posisi saya udah di galon, oknum tersebut WhatsApp saya lagi. Habis itu dikirim video yang orang tuh buat ngerekam SPBU. Mungkin orang tuh cari cara lain, mungkin cari kesalahan kami mungkin. Katanya di video tersebut orang tuh buat, "Oh ini SPBU itu galon mana, izinnya mohon dipertanyakan." Terus sekitar siang tersebut hubungi saya lagi, telepon saya, "Bang, gimana nih, tolonglah bantu kami." Terus saya bilang, "Kan tadi udah dikasih, kenapa nggak terima 200.000? Jujur aja bang, kok 200.000 nggak cukup?" Itu katanya. Jadi saya bilang, "Cukupnya berapa?" Saya bilang, "Abang tahulah nomor cantik, kirimlah, kan biar kami dikirim nomor rekening." Saya bilang, "Ya udah, kirim aja nomor rekeningnya." Terus saya nelpon kawan dia satu lagi yang kirim nomor rekening. Terus saya bilang, "Tadi yang WA saya tuh kawan abang." "Iya, kenapa bang?" "Itu kawan abang kok kayak gitu WA saya, kok buat video kayak gitu, seolah-olah SPBU saya tuh ilegal. Abang nggak ngerti SPBU 3T itu gimana. SPBU 3T itu program pemerintah. Kalau abang pengen tahu SPBU 3T itu, abang tanya ke Pertamina." Saya bilang, "Orang abang kan ngasih masuk muka saya." Terus orang tuh bilang, "Udah bang, mungkin tadi salah paham, inilah itulah," orang bilang kan. Dilupain aja bang. Jadi kayak mana nih bang, kami kirim nomor rekeningnya." "Ya udah, kirim aja," saya bilang. Belum sempat saya baca nomor rekeningnya udah dihapus. Mungkin orang tuh takut atau gimana, saya kurang tahu juga. Seperti di dalam komunikasi via WhatsApp, apakah mereka ada mengirim video ataupun link-link berita lain terhadap abang? Ada, mereka banyak kirim link tentang penangkapan ilegal, mungkin untuk menakut-nakuti saya mungkin. Terus semalam sempat dihubungi balik dengan modus lain. Dia WhatsApp, ada di WhatsAppnya, "Bang, saya cuma sekedar minta tolong, saling menghormati dan menghargai bang. Saya ingin dukungan dan perhatian koordinator dalam rangka menyambut HUT RI ke-78. Saya dan teman-teman ingin buat aksi bakti sosial, mengibarkan bendera merah putih sebanyak 1000 di Gempang. Mohon izin abang dan semangat kebangsaan, saatnya kita bangkit pasca endemi." Terus tidak saya respon. Oke. Berarti sampai sekarang sampai detik ini apakah dia masih menghubungi abang atau gimana bang? Untuk sekarang tidak ada. Berarti cuma dari kemarin sampai tadi malam aja bang ya? Iya. Oke bang, terima kasih gitu bang atas konfirmasinya bang.